Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo, guru dan staf PU yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah pada hari ini kita akan mendengarkan aksi nyata diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tebo, Ibu Lucy Kristina, yang akan memaparkan tentang budaya positif. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan nanti paparan tentang budaya positif dari Ibu Lucy Kristina. Untuk acara pertama pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Diki Eka Putra, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita berbagi ilmu kembali dengan Ibu Lucy selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Tebo. Hari ini Bu Lucy akan memaparkan atau melakukan kegiatan aksi nyata berkaitan dengan budaya positif. Kita dengarkan baik-baik, kita simak. Semoga ini menjadi bahan pelajaran dan masukan untuk kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ke acara inti, yaitu diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Lucy Kristina SPD. Kepada Ibu Lucy kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bahagia. Kita di sini sama-sama berdiskusi tentang diseminasi budaya positif yang akan kita lakukan di SMP kita, SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang telah saya pelajari dalam pembelajaran di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tebo. Sini kita berbagi bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah kita untuk tujuan pembelajaran yang lebih baik atau kelancaran pembelajaran yang lebih baik. Nah, terima kasih buat kesempatannya Bapak Kepala Sekolah dan Ibu pembawa acara beserta dengan kesediaan teman-teman semuanya di sini, Bapak Ibu guru. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan terlebih dahulu mempresentasikan hasil dari diseminasi budaya positif yang telah saya buat dalam presentasi berikut. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Kemudian yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini. Sebagai pemantik, yang pertama, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Yang kedua, bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak dengan penguatan perilaku, baik melalui pujian, dukungan, bukan hukuman. Metode ini mengajarkan anak tentang konsekuensi tindakan dan membangun komunikasi, empati, dan konsistensi untuk rasa tanggung jawab dan kemandirian, memperkuat hubungan orang tua, anak, serta keterampilan sosial dan emosional anak.
Disiplin positif banyak dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Sedangkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun yang berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka. Nah, di sini juga dalam cetakan kelima 2013 bisa kita baca sama-sama. Nah, apa tujuan budaya positif? Tujuannya yang pertama tentunya mewujudkan visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, berapa nilai-nilai dari pelajar profil Pancasila Bapak Ibu? Ada berapa? Ada? 6. Ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yuk kita nyanyikan Bapak Ibu lagu pelajar profil Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 ya. Jadi budaya positif itu tujuannya untuk menumbuh kembangkan ke-6 karakter profil pelajar Pancasila tadi, untuk mewujudkan visi sekolah tentunya ya. Nah, terbentuknya keyakinan kelas juga sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Nah, jadi selama ini kita, termasuk saya sendiri, sebelum belajar tentang apa itu disiplin positif, bahwa saya itu cenderung menghukum. Nah, saya menganggap sebagai guru, hukuman itu dapat menjadi solusi akhir dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, namun seiringnya waktu saya mulai menyadari bahwa hukuman yang mereka terima itu adalah peraturan sepihak dari saya sebagai guru. Nah, ketika saya menginginkan tugas harus selesai dan murid tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita cenderung marah. Nah, itu saya sendiri selama ini sebagai guru. Kemudian ketika saya mengharapkan murid tidak boleh misalnya memakai pakaian tertentu, itu kan peraturan dari saya, tapi murid itu belum tentu setuju pakaian yang seperti itu, mau nggak dia pakai, nyaman nggak dia pakai. Nah, ketika mereka tidak memakai pakaian yang tidak saya setujui tadi, maka saya akan menghukum mereka. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang budaya positif, bagaimana supaya peraturan yang kita lakukan itu bukan lagi menjadi hukuman, tapi sudah menjadi keyakinan bersama. Dan ketika ada yang melanggar, maka ada konsekuensinya. Jadi bukan peraturan sepihak lagi Bapak Ibu. Nah, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, itu dia budaya positif baru akan tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi di sini bukan karena kita suruh lagi mereka sholat ya nak, berdoa ya nak, bukan lagi. Tapi itu sudah menjadi nilai-nilai yang sudah ada dalam dirinya. Mereka paham bahwa dengan religius itu sudah menjadi kewajiban masing-masing dengan adanya keyakinan tadi. Bukan karena misalnya ketika dia nggak sholat maka kita akan hukum. Nah, jadi tujuan budaya positif itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membudayanya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tanpa kita
bukan seperti itu lagi. Nanti dengan sendirinya, karena keyakinan itu sudah bersama-sama kita lakukan, Haikal akan dengan sendirinya menyapa Bapak Ibu gurunya dengan salam secara sopan dan santun. Kemudian muncul karakter budaya bernalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat di keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kemudian dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas, rekan sejawat, dan hasil pengumpulan tugas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan kita hubungkan dengan budaya positif. Berdasarkan teori kontrol, menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Nah, contohnya, kenapa si A suka melawan? Atau kenapa si A suka terlambat? Kenapa si B selalu usil dengan teman-temannya? Kenapa si C setiap hari pasti menung, diam, kemudian tidak pernah aktif di kelas? Nah, bisa saja Bapak Ibu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Ada 5 menurut teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Makanya orang harus bekerja supaya bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Jadi si anak kenapa dia suka cari perhatian dengan guru? Bisa saja dia tidak mendapatkan cinta kasih di keluarganya. Nah, jadi dia melakukan pemberontakan, dia melakukan perlawanan karena tidak mendapatkan itu, sehingga dia cari perhatian. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Ada si A, dia menung aja, diam-diam aja. Kenapa? Selama ini guru nggak pernah menunjuknya untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Nah, setelah ditunjuk, dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi berarti dia butuh pengakuan atau penguasaan. Nah, jadi ada memang anak tidak mau menunjukkan dirinya, tapi kita sendiri sebagai guru yang harus berusaha untuk menggali potensi yang ada dalam diri anak. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi karena dia nggak bebas, sehingga dia memberontak di sekolah, sehingga dia ketika di rumah tidak punya kebebasan dalam memilih apa yang dia mau, maka di sekolah dia lampiaskan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini juga sebagai guru kita sering tidak tidak memilikinya, bukan tidak memiliki ya, tidak mendapat, sehingga apa? Kita terkadang tidak bisa mengontrol diri kita lampiaskan ke anak murid. Padahal salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ini harus kita pahami sehingga ke depan kita bisa menerapkan budaya positif. Jangan-jangan karena salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, menurut Diane Gosen, motivasi perilaku manusia menyatakan ada 3 alasan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi misalnya si A sebenarnya dia nggak senang dengan peraturan kita, tapi supaya nggak dihukum maka dia lakuin. Artinya dalam hatinya dia tidak merdeka ya, terbeban. Bisa jadi ini masalah di masa yang akan datang ya, dia akan membenci apa yang kita lakukan untuk dia, karena dia kan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya si Haikal belajar dengan keras supaya apa? Di akhir semester nanti Bapak Kepala Sekolah kasih dia hadiah. Jadi ini kemungkinan bisa menimbulkan perilaku negatif. Bagaimana supaya Haikal mendapatkan hadiah dari kepala sekolah karena tujuannya tadi hadiah? Maka dia akan kemungkinan menghalalkan segala cara. Dengan cara apa? Nyontek, kemudian mencuri. Ini hal-hal yang perlu dihindari dari yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan,
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terkadang anak tuh tidak sesuai dengan apa yang kita mau, karena apa? Mereka sukanya ini, jadi berontak ya, melawan dengan kita. Dan tidak sedikit anak-anak murid yang kita temui dengan kondisi yang seperti ini. Posisi kontrol restitusi. Jadi nanti kita akan memilih posisi kita sebagai guru yang di mana. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya kita cubit atau kita marah dengan ucapan secara verbal ya. Kemudian yang biasanya dilakukan adalah dengan menghardik, menunjuk. Hai kak, sampai kapan kamu nggak berubah? Itu dia perilaku menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir ya. Ada orang dia mau lulus tapi nggak mau belajar, itu sindiran. Itu posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, contohnya di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Saya kecewa dengan kamu Haikal. Padahal kan kamu tahu bahwa di keluarga kamu itu adalah harapan ibu kamu. Nah, itu kan membuat Haikal merasa bersalah. Nah, dalam dampak dari murid yang seseorang membuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Dia biasanya akan ingat orang tuanya dan perkataan guru. Akhirnya dia merasa gagal. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai teman, posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampaknya ini biasanya murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Jadi dia selalu bergantung dengan kita. Sedikit-dikit, Bu, ini apa? Bu, ini ditulis. Nah, misalnya ketika kita udah capek menjelaskan begini-begini, baru dia akan tanya lagi, Bu, ini ditulis. Nah, kemudian itu karena guru menempatkan dirinya sebagai posisi teman. Dampaknya nanti anak akan tidak mandiri dan selalu tergantung dengan gurunya. Kemudian keempat, sebagai pemantau. Pada posisi ini, biasanya guru selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Nah, ini sering kita lakuin. Mana tugas 1 kamu? Dalam kabda sampai terakhir. Tugas 2 mana? Tugas 3. Nah, ini sebagai pemantau. Ujian kamu berapa lagi? Saudara media. Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian dampaknya ada posisi kontrol, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Ini contoh yang saya buat tadi. Karena dia ingin mendapatkan hadiah atau tidak ingin dihukum, maka dia akan mengerjakan. Jadi bukan dari kesadaran akan dirinya sendiri. Ini dampaknya. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Ini contohnya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, jadi nilai kebajikan itu nilai yang seperti yang ada dalam belajar profil Pancasila tadi, yang 6, yang nilai 6 aspek nilai belajar profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol, mana yang seharusnya ada atau yang harus kita lakukan? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai teman. Mana yang seharusnya sebagai guru untuk menerapkan budaya positif yang baik? Mana yang seharusnya kita posisi di mana? Sebagai manajer. Karena kan dalam manajer ini dia menerapkan nilai kebajikan. Jadi bukan ancaman, gitu ya, nilai ancaman. Karena tadi saya kasih contoh,
anak tuh sudah sadar bahwa sholat adalah kewajibannya, bukan karena supaya nggak dihukum oleh guru agama misalnya. Itu dia nilai kebajikan yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kemudian dia mengerjakan tugas secara kreatif. Itu udah masuk lagi ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila, inovatif gitu kan. Kemudian beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa juga sudah termasuk dalam nilai-nilai kejujuran. Jujur dalam mengerjakan, kenapa? Takut sama pencipta, bukan takut sama guru. Nanti guru ngasih aku nilai merah. Seperti itu dia. Jadi kita sepakat Bapak Ibu bahwa posisi seharusnya guru itu adalah sebagai manajer. Di sini ada ya. Untuk mewujudkan manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya, dia sadar bahwa tujuan bersekolah itu apa, tujuan mengerjakan tugas ini apa, tujuan beribadah itu apa. Dia sadar ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Atau contohnya, tujuan memakai helm apa? Apakah takut ditangkap polisi? Tapi seharusnya tujuan memakai helm itu adalah untuk perlindungan, untuk keselamatan. Tujuan hadir tepat waktu itu apa? Takut dimarah kepala sekolah. Ya Bapak Ibu? Tidak ya, karena sadar bahwa seharusnya guru harus hadir tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan, bukan karena takut kepada kepala sekolah ya. Ini ada cara pembuatan keyakinan kelas. Sengaja saya presentasinya panjang-panjang ya Bapak Ibu supaya ini lebih luas untuk memaparkan apa yang saya inginkan dalam presentasi saya. Pembuatan keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi bukan lagi dilarang merokok atau dilarang memakai sepatu. Kita bisa ganti dengan lebih bagus kalau memakai sepatu. Jadi kita tukar dengan nilai-nilai kebajikan, bukan kata dilarang lagi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami dan semua warga kelas. Misalnya salah satunya, sangat indah jika semuanya berseragam dengan rapi dan lengkap. Bukan lagi dilarang untuk memakai pakaian yang seperti ini, bukan kayak gitu. Tapi sangat indah pemandangan kita jika memakai pakaian yang rapi atau yang seragam. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang kita lakukan selama ini kan hanya peraturan sepihak. Ketika di MOSDU kita tunjukin semua peraturan-peraturan dengan murid. Ini peraturan di SMP kami. Tapi mereka kan belum menyetujui itu kan. Jadi ada baiknya kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas, ada muridnya, ada gurunya. Seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa yang mereka guru inginkan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Jadi harus sholat setiap hari. Itu mereka berpendapat apa? Itu kan peraturan untuk dilanggar, gitu kan? Bukan dalam dirinya ketika saya sholat itu kewajiban saya. Berbeda ya Bapak Ibu? Berbeda kan kata dilarang dengan kata sholat adalah kewajiban atau beribadah. Ada salah satu cara dalam menerapkan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini dilakukan dengan 3 langkah. Jadi ketika kita menemukan anak yang melanggar keyakinan kelas, maka kita boleh menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Jadi kita nggak boleh langsung, kamu setiap hari kamu aja yang dipanggil ke kantor. Di sini kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tahu bahwa kesalahannya itu fatal, bahkan tidak bisa dimaafkan. Tapi bagaimana supaya dia tidak salah lagi di masa yang akan datang? Maka perlu kita stabilkan identitasnya. Contohnya apa?
kita boleh misalnya berkata, saya pernah melakukan hal yang sama dengan seseorang. Karena ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitasnya. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari tahu untuk permasalahannya. Jadi terkadang kita kan ketika dia udah salah, dia meninju kawannya, kita langsung marah, kita langsung vonis dia anak nakal. Nah, kita tidak stabilkan identitasnya karena menurut ini tadi terkadang ketika seseorang dalam kondisi emosional, otaknya tidak berpikir rasional. Bisa aja dia makin marah dan kita juga akan dijadikan korban. Nah, jadi perlu distabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Nanti ada saya buat contohnya Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia. Nah, tadi ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kita tanyain kebutuhan dasar yang mana yang dia tidak penuhi. Misalnya di rumah dia suka ditekan orang tuanya, suka kekerasan, orang tuanya suka mukul. Berarti kebutuhannya yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, ketika dia nggak mendapat kebutuhannya di rumah, kebutuhan akan kasih sayang, sebagai guru kita juga tidak memberinya, dia tidak juga mendapatnya di sekolah, maka anak itu kita akan vonis sebagai anak yang nakal. Nah, jadi di sini perlu kita cari tahu dulu 5 kebutuhan itu yang mana dia yang nggak penuhi, supaya kita tahu nanti untuk langkah selanjutnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi juga dapat menumbuhkan motivasi internal untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusinya. Jadi di sini kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat di awal. Bukan peraturan lagi, tapi keyakinan. Karena peraturan itu cenderung sepihak dari guru aja, sementara muridnya belum tentu setuju. Ketika tadi kita buat contoh misalnya, alangkah indahnya ketika ruangan kelas ini dipenuhi dengan bunga. Makna tersiratnya kan supaya anak menanam bunga, atau alangkah indahnya ruangan kelas ini ketika disapu setiap hari. Jadi nggak ada lagi harap menyapu kelas setiap hari, nggak ada lagi, karena itu adalah peraturan. Nah, ketika dia misalnya tidak piket hari ini, kita tanyain keyakinan kelas kita yang kita sepakati di awal-awal apa? Kelas akan indah dan bersih ketika sudah disapu, Bu. Nah, hari ini indah kelasnya, tidak indah. Jadi nilai kebajikan itu muncul dengan sendirinya. Itu dia menanyakan keyakinan kelas ketika sudah disepakati. Nah, ini pada tanggal 20 Mei tahun 2024 ada sebuah kasus yang terjadi di SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Kasusnya adalah M. Arifin kelas 8B pergi mengunjungi adik kelasnya kelas 7B. Nah, kemudian dengan membawa gunting. Kemudian setibanya di kelas 7B, Arifin dengan sengaja menggunting semua tali tas teman-temannya tanpa memberitahu apa alasannya untuk menggunting tas dari adik kelas tersebut. Nah, beberapa saat kemudian adik kelas 7B datang beramai-ramai ke kantor dengan menangis, memberitahukan bahwa tas mereka semuanya telah dirusak oleh M. Arifin beserta temannya Rizky. Sebagai guru yang pada saat itu duduk di kantor guru, Ibu Lucy memanggil Arifin dan memanggil wali kelasnya Ibu Novita untuk bersama-sama menanyakan kenapa Arifin melakukan hal tersebut, karena hal tersebut sangat merugikan teman-temannya. Semua tasnya rusak dan adik-adik kelas semuanya menangis. Lantas apa yang dilakukan oleh Ibu Lucy dan Ibu Novita? Yang pertama, melakukan segitiga restitusi. Nah, terlebih dahulu Ibu Lucy menstabilkan identitas M. Arifin dengan menanyakan apa yang dia rasakan ketika melakukan hal tersebut. Kemudian mencoba menenangkan, karena Ibu Lucy tahu M. Arifin merasa menyesal telah melakukan itu.
Jadi dalam hal ini Ibu Lucy menstabilkan identitasnya dengan membuat sebuah pernyataan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Arifin tidak perlu takut memberitahukan ibu kenapa Arifin melakukannya. Nah, dari hal ini Arifin memberitahukan ke Ibu Lucy bahwa dia melakukannya secara sengaja dengan sadar, tetapi tidak ada alasan, hanya usil aja dan iseng. Nah, kemudian ke langkah yang kedua. Ibu Lucy kemudian langkah yang kedua memvalidasi tindakan. Nah, tindakan Arif itu sangat merugikan adik kelasnya, maka ibu menanyakan apa yang seharusnya solusi yang Arifin tawarkan supaya teman-temannya tidak marah. Nah, yang pertama Arifin menawarkan untuk memanggil ayahnya ke sekolah. Kemudian wali kelas menelpon ayahnya, kemudian datang ke sekolah. Kemudian solusi yang kedua, Arifin dan ayahnya berjanji untuk menjahit semua tas adik kelas, kemudian meminta maaf kepada adik kelasnya, kemudian dengan waktu 2 hari harus selesai dijahit. Nah, kemudian yang ketiga, Arifin bertanggung jawab dan berjanji tidak akan pernah lagi mengunjungi kelas 7B tanpa alasan yang jelas. Kemudian berkomitmen untuk tidak akan usil lagi dengan teman-temannya. Arifin meminta maaf. Kemudian langkah yang ketiga, Ibu Lucy menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bahwa semuanya sudah yakin bahwa sekolah yang aman, nyaman, tidak ada bulian, maka akan membuat hidup kita tenang. Nah, ketika tidak ada yang usil, ketika tidak ada yang saling mengganggu, maka sekolah akan terasa nyaman dan tentram. Nah, itu Arifin mengakui bahwa keyakinan kelas itu akan dia lakukan ke depannya dan berjanji di hadapan wali kelas, di hadapan Ibu Lucy, kemudian di hadapan ayahnya dan di hadapan teman-teman atau adik kelasnya kelas 7B. Nah, demikian seperti itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang Ibu Lucy lakukan untuk mengatasi kasus dari M. Arifin kelas 8B. Demikianlah presentasi saya Bapak Ibu mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan presentasi saya kita boleh tidak akan menjadi guru-guru yang suka marah lagi. Kita coba melakukan Bapak Ibu, dari presentasi budaya positif ini ada nggak Bapak Ibu yang mau mengeluarkan pendapat atau pertanyaan? Saya Ya. ya, tapi bagus sekali ya Bu Lucy ya. Sekarang tuh tinggal ya, kadang-kadang apa yang disampaikan Bu Lucy itu kita selaku guru lah ya, selalu ngejat anak-anak, kamu begini ya. Bahkan barusan ini ya, saya dengan Suri itu, Suri ya, kamu pintar tapi kok begini begitu gitu ya. Kemarin sempat saya bilang, saya pernah dengar berapa waktu yang lalu kamu curhat pada salah seorang guru, kok mama terus nih yang nyanyi. Sekarang saya sudah tidak diajukan lagi ya. Coba deh Suri renungkan, ternyata itu salah membuat apa ya? Bagian yang mana tadi itu ya? Akan pengakuan. Membuat mereka jadi down gitu ya. Jadi ya bagus sekali ini ya, disiplin positif. Tinggal nanti kita coba terapkan untuk diri, bahkan untuk anak kita sendiri nih ya. Kita marahi anak di rumah gitu ya, ternyata itu salah. Jadi kedepannya ya mungkin yang satu kita sebagai manajer ya, manajer bagaimana ngatur ya. Kalau sholat, nah, apa nih manfaat sholat itu tujuannya untuk apa gitu ya, sehingga muncul kesadaran positif di diri mereka agar melakukan sholat secara sukarela tanpa paksaan lagi, tanpa harus dikejar-kejar lagi kalau untuk siswa kita gitu. Ya demikian Bu Lucy, semoga ini jadi masukan
dan pelajaran untuk kita semua. Lanjutkan Bu Lucy, semangat. Cik. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah penguatannya. Saya juga menyadari sebagai guru setelah belajar ini, dulu udah pernah juga Bu Reni diseminasi, nah semakin banyak ilmu, cuman belum konsisten dalam menerapkannya. Nih saya juga berharap teman-teman, mari kita mau sama-sama nanti di awal semester kita coba buat keyakinan kelas, jadi bukan peraturan lagi, nah, seperti itu. Karena contoh kecil tadi, kenapa saya harus memakai jaket, kenapa saya harus memakai helm? Karena dalam diri saya sendiri saya sadar bahwa keselamatan itu penting, bukan karena nanti supaya ditangkap Pak Polisi. Atau kenapa saya harus datang sebelum 7.30, nanti guru piket hukum saya cuci toilet. Nah, jadi bukan gitu lagi. Karena apa? Kalau di tepat waktu, maka kita akan lebih banyak waktunya untuk belajar. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Nah, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah telah memberikan penguatan. Semoga ke depan bisa dilakukan paling tidak dari hal-hal yang kecil dulu. Dari Bapak Ibu guru yang lain ada masukan, tanggapan? Ada masukan atau tanggapan Bapak Ibu? Bu Ani? Bu Ania? Pas ya? Iya. Menerapkan ya. Kita sama-sama belajar menerapkan. Nah, jadi misalnya kayak beberapa kasus yang kemarin, nah saya juga udah bercerita dengan Bu Ani, udah sering ya. Cuman ini saya buat sebagai kasus saya. Nah, berarti coba Bu Ania buat segitiga restitusi nanti. Yang pertama menanyakan kenapa dia melakukan. Stabilkan identitas dulu, stabilkan identitasnya, apa keyakinannya, kemudian validasi tindakannya. Maka kita akan menjadi guru-guru yang selalu bahagia di sini, bukan menjadi guru-guru yang tertekan gitu ya. Ada kemarin Bu Ani saya sharing juga, misalnya mohon maaf ya Bu Ani dan Bapak Ibu guru lain, kamu baru belajar tapi sudah ini karena saya belajar tapi saya berbagi dengan teman-teman. Ini ya bagus juga. Ini saya sharingkan dengan teman-teman. Ketika mereka kemarin memakai jilbab yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita, gitu kan? Nah itu kan kita sendiri yang buat peraturan, nah, ya kan? Jadi mulai semester depan eloknya kita buat keyakinan kelas. Bagaimana supaya semuanya rapi, cantik dan indah. Jadi nilai-nilai kebajikannya di situ keindahan dan kerapian. Bukan karena dilarang memakai jilbab warna lain atau bentuk jilbab sorong gitu kan. Nah, selama ini kan kita hanya buat peraturan jilbab warna putih Senin dan Selasa. Tapi kita nggak buat bentuknya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan kemungkinan bisa melukai hati mereka. Kita nggak tahu kalau di rumah memang jilbabnya cuma itu atau dia bisanya memakai itu. Jadi perlu kita validasi kebutuhan tadi supaya murid bahagia, kita juga bahagia. Nah, itu dia untuk penerapan budaya positif yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan tidak adanya lagi saran dan masukan dari Bapak dan Ibu, maka saya akhiri presentasi saya dan diskusi kita mengenai budaya positif yang boleh kita terapkan di sekolah kita SMP Negeri 41 Kabupaten Kebo untuk menjadi sekolah yang mampu menggapai visinya, menggapai visi yang kita harapkan sama-sama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas, ada kesalahan dalam kata-kata. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.